buat jalur mandiri lainnya. Sebentar. Oke. Nah, di sini aku mau mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah join di kelas PJJ.id, kelas matematika. Di sini kita akan bahas fungsi, komposisi, dan inverse. Nah, aku juga mau menghimbau teman-teman nih buat ngajak teman-temannya yang lain gabung di kelasnya PJJ.id. Jadi biar kalian itu sama-sama kayak berjuang bareng gitu loh. Dan pihak PJJ.id juga bisa ngasih manfaat yang lebih luas untuk orang lain. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, langkah lebih baiknya kita kenalan dulu nih. Nah, perkenalkan ya, nama aku Anissa Dwi Anggraini. Kalian boleh panggil aku Nisa. Aku dari Teknik Lingkungan Undip angkatan 2022. Nah, asal daerah aku dari Purworejo, Jawa Tengah. Nah, di sini teman-teman dari mana aja ya? Coba ya, boleh open mic atau di kolom chat juga boleh. Yuk teman-teman kenalan namanya sama asal daerahnya nih, boleh. Yuk usah malu-malu ya. Di sini kita sama-sama belajar. Halo, Dedi dari Kupang, NTT. Wah, jauh juga ya. Halo, Bestari dari Magelang. Lumayan deket ya, Magelang. Halo, Herlian dari Kediri, Jatim. Halo, Rit dari Magetan. Magetan tuh mana ya? Jawa Timur apa? Jawa Timur bukan ya? Jawa Timur, Kak, dekatnya Madiun. Oke, aku mau tes nih, coba ya. Doang, aku panggil ya. Coba dong, Bestari. Boleh open mic bareng aku? Sebutin nama, terus mungkin kelas berapa. Kan daerahnya udah tahu nih. Mungkin kelasnya, kelas berapa, apakah kelas 10, kelas 11, atau kelas 12 gitu. Halo, Kak. Aku gapir, Kak. Coba ulangi. Oh, aku gapir, Kak. Gapir. Oh, gapir. Oh, maaf ya, Iya. Kak. Enggak apa-apa. Gapir. Iya, nggak apa. Di sini kita Oh, sama-sama berarti belajar kakaknya ya. baru masuk ini? Iya, Baru masuk aku ini apa gimana? lewat jalur SNMPTN, alhamdulillah kemarin. Oh, Ya. iya. Coba dong, satu lagi ya. Dedi, Deng. Coba Dedi dari Kupang. Open mic ya, kita kenalan. Nggak usah malu-malu. Halo, Dedi. Kedengeran nggak? Coba dong, aku mau dengar suaranya Dedi. Kalau mungkin jaringannya bermasalah ya. Coba aku mau ke Ririt dong, dari Magetan. Halo Ririt, boleh open Halo, mic? Kak. Oh iya, kelas berapa ya sekarang? Aku ini mau ini udah lulus sih, Kak. Berarti seangkatan sama Kakak deh kayaknya. Kalau tahun ini keterima, amin. Oh, kemarin SBM ambil apa nih? Biar kita sama-sama bisa doain. Gimana, Kak? SBM kemarin ambil apa? Biar kita sama-sama bisa doain gitu. Ambil manajemen UGM. Doain ya, teman-teman. Ya, amin. Teman-teman bantu doain ya. Semoga teman-teman juga yang lain kemarin SBMPTN diberikan hasil yang terbaik. Dan di sini juga kita mempersiapkan ya buat jaga-jaga jalur mandirinya gitu. Oke, kita perkenalannya udah nih. Langsung aja yuk kita masuk ke materinya. Bermasalah nggak ya? Bentar.
Oke, sebelum kita masuk ke fungsi komposisi dan inverse, aku mau tanya dulu nih, apa sih itu fungsi? Nah, teman-teman boleh langsung open mic ya, di sini nggak malu-malu, jadi kita sama-sama belajar ya. Yang sepengetahuan kalian aja. Kan udah pada belajar nih, pasti di SMA gitu. SMP mungkin juga ada yang himpunan gitu kan ya, fungsi A memetakan B gitu-gitu kan. Ada yang bisa jawab? Boleh ya open mic atau di kolom chat. Apa sih itu fungsi? Oke, kalau misalnya belum mengerti definisinya, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, jadi fungsi itu adalah besaran yang saling berhubungan. Maksudnya itu gimana? Bentar ya. Oke, aku ada contohnya ini misalnya. Aku punya fx sama dengan 3x plus 5. Nah, misalnya nilai x sama dengan min 2. Kan teman-teman udah belajar kan ya, kalau nanti x-nya itu diganti sama min 2. Nah, ini min 2-nya diganti. Berarti 3 kali min 2, min 6. Min 6 tambah 5 sama dengan min 1. Nah, begitupun seterusnya. Kalau x-nya sama dengan min 1, berarti fungsi x sama dengan min 1 sama dengan 2. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti f dengan x sama dengan 0, hasilnya sama dengan 5. Kalau x-nya sama dengan 1, f dengan x sama dengan 1 sama dengan 8. Nah, di sini aku mau kasih contoh lain deh. Misalnya, aku punya fungsi lain. Fx berapa nih? Ada yang mau request nggak? Coba. Nggak apa-apa kalau ada yang mau request. Kasih berapa ya? Fx sama dengan 4x kali ya. 4x plus 1. Nah, fungsi ini aku mau coba nih masukin nilai x sama dengan min 2 ke dalam fungsi yang baru aja aku buat. Coba hasilnya berapa teman-teman? Berarti f x sama dengan min 2, kalau pakai fungsi yang aku buat baru ini, sorry maaf, ini min 2 ya. Jadi x. Sorry, sama dengan berapa? 4 kali min 2, min 8. Min 8 tambah 1, min 7. Nah, dari sini aku mau ngasih pemahaman ke teman-teman. Kalau misalnya kita punya istilahnya produk awal ini sama-sama X sama dengan min 2. Tapi aku masukin ke bentuk fungsi yang pertama, hasilnya itu min 1. Sedangkan aku masukin ke bentuk fungsi fx yang aku baru buat ini, hasilnya itu sama dengan min 7. Walaupun produk awalnya x-nya itu sama aja min 2, tapi hasil akhirnya ini berbeda. Sama aja nih, aku analogikan kayak aku punya dalam kehidupan sehari-hari ya, aku punya daging ayam mentah ceritanya. Aku punya daging ayam mentah. Nah, aku mau bikin bumbu opor. Bumbu opor ceritanya. Otomatis hasil akhirnya daging opor ayam yang udah matang. Nah, sedangkan kalau misalnya sama-sama nih, aku punya daging ayam mentah yang tadi, tapi mau aku buat semur, otomatis hasilnya itu daging ayam semur. Bentuknya apa ya? Kotak aja nih. Daging ayam semur. Nah, di sini teman-teman bisa memahami kalau fungsi itu sebenarnya itu formula. Jadi, seperti apa hasil akhirnya itu tergantung sama formulanya. Formulanya ini fungsinya. Teman-teman pakai fungsi yang apa? Biar hasilnya itu sesuai sama bentuk fungsinya gitu loh, teman-teman. Jadi, yang mempengaruhi hasil akhirnya ini fungsinya. Kalau mau bikin
eh, tadi formulanya bumbu opor, otomatis hasilnya daging opor ayam tadi kan. Kalau misalnya formulanya itu semur, hasil akhirnya ya daging ayam semur. Jadi di sini dapat teman-teman pahami kalau fungsi itu formula ya teman-teman. Formula yang bisa menghasilkan sesuatu sesuai apa sih yang formula itu sendiri itu gimana. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Semoga pelan-pelan teman-teman mulai paham. Karena aku pengen menekankan dasar-dasarnya dulu sebelum teman-teman ngerjain soal-soalnya. Karena kalau dasarnya itu udah kuat, insya Allah teman-teman bisa ngerjain macam-macam soalnya. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya nih, boleh banget coba yang belum paham gimana gitu. Boleh ya, mau di kolom chat atau open mic juga boleh. Yuk, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, aku hitung sampai 5 aja ya, biar mempersingkat waktu. Kalau misalnya 1 sampai 5 nggak ada yang mau bertanya, nanti kita lanjut. Oke, aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Sebentar. Oh, ini ada yang tanya. Fungsi tadi kan formula. Tadi hasil akhirnya dipengaruhi oleh apa, Kak? Jadi hasil akhirnya itu dipengaruhi sama bentuk formulanya itu sendiri. Kan ini sama-sama aku pakai X sama dengan min 2 nih. Hasil akhirnya itu berbeda. Karena apa? Karena bentuk formulanya itu sendiri berbeda. Kayak bumbu yang digunakan berbeda, otomatis hasil akhirnya itu juga berbeda dong. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu fungsi itu formula. Formula yang mempengaruhi produk awal itu bakalan berbeda. Nanti hasil akhirnya itu bakalan berbeda dengan produk awalnya. Kayak gitu. Oke, sampai sini tadi siapa ya yang tanya? Oh, Herlian. Udah paham belum, Herlian? Sama penjelasanku. Udah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, berarti kita langsung lanjut aja ya, teman-teman. Bentar ya, aku hapus dulu. Nah, di sini aku mau sedikit nge-review aja ya, teman-teman. Di sini aku punya himpunan A sama himpunan B. Nah, ini teman-teman udah familiar gitu ya sama bentuk ini. Kalau aku mau memetakan himpunan A ke himpunan B menggunakan fungsi yang awal ini, fx sama dengan 3x plus 5, kan ini tinggal kita pasangin aja ya. Kalau x-nya min 2, berarti pasangannya min 1, sesuai hasilnya yang ini ya. Nah, kalau f dengan x min 1, berarti dipasangkan dengan 2. Terus, kalau 0, 5, terus 1 dengan 8. Sorry, kebanyakan 8 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman udah tahu kan kalau yang di himpunan A, ini min 2, min 1, 0, 1, itu dinamakan domain. Sedangkan yang di himpunan B, semuanya nih, min 1, 0, 2, 5, 8, 9, itu dinamakan kodomain. Yang range-nya itu mana? Yang range-nya itu yang tepat dipasangkan sama himpunan domain. Apa aja? Min 1, terus 2, terus apa lagi? 5, terus 8. Nah, ini disebut range. Nah, itu sedikit aja ya mengulas teman-teman.
Oke, kita lanjut yuk. Nah, kali ini langsung kita bahas ke fungsi komposisi. Nah, sebelumnya, lagi-lagi aku mau tanya dulu, apa sih komposisi itu? Nah, yuk teman-teman yuk mulai speak up, berbicara. Boleh kasih jawabannya di kolom chat ya teman-teman. Kalau misalnya malu open mic, nggak apa-apa. Yuk aku mau lihat teman-teman nih mengemukakan jawabannya. Ayo, ada yang tahu nggak ya? Nggak apa-apa, salah juga kok. Kita kan sama-sama belajar. Oke, kalau misalnya teman-teman belum paham betul komposisi itu sendiri apa, jadi aku mau mengibaratkan nih. Aku punya sebuah snack gitu ya teman-teman. Ini snack ceritanya. Nah di snack ini kan kecil-kecil gitu lah ceritanya ya. Ada banyak. Nah satu snack itu sendiri itu kan terdiri dari beberapa bahan kan teman-teman. Kayak teman-teman nemu nih dibungkus snack teman-teman kalau misalnya makan, komposisinya apa aja? Kayak misalnya ada telur, ada margarin, ada tepung, terus dan lain-lainnya gitu, ceritanya ada banyak. Nah, bahan-bahan ini yang tadi aku sebutin, ada telur, margarin, tepung, dan lainnya, ini digabung, diformulasikan jadi satu, teman-teman. Sesuai tadi, fungsi itu kan formula gitu loh. Sesuai resepnya snack itu sendiri, digabung pakai formula si suatu perusahaan itu, dibikin snack, dan jadilah snack ini. Terus, di sini aku biar lebih paham lagi, kasih contoh deh. Fx sama dengan x plus 3, dan gx sama dengan 2x min 1. Nah, mungkin teman-teman yang udah nggak asing lagi, yang bentuk ini ya, teman-teman. Mungkin kalau kebanyakan siswa itu kayak menghafal, oh, fx dikomposisikan dengan dx sama dengan f dalam kurung gx, kayak gitu kan, teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman harus pahami kalau komposisi itu sebenarnya artinya penggabungan. Penggabungan apa? Penggabungan dari beberapa fungsi. Di sini kita bisa lihat, oh ini ada dua fungsi. Fungsi apa aja? Fungsi fx sama fungsi gx. Digabung jadi satu. Nah, karena coret. Bentar ya. Karena fungsi fx-nya itu sendiri menggabungkan fungsi gx, otomatis gx-nya ini masuk gitu loh, masuk ke fungsinya si fx-nya ini. Mana? Oh, fx sama dengan x plus 3. Nah, gx-nya masuk ke dalam sini fungsinya. X-nya digantikan dengan fungsi gx, di mana fungsi gx itu sama dengan 2x min 1. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Coba pelan-pelan pahami dulu. Berarti nanti bukan lagi fx, jadi f komposisikan dengan gx sama dengan f dalam kurung fungsinya si gx nih. 2x min 1 sama dengan 2 dalam kurung 2x min 1 ditambah 3. Ini jangan lupa ya dikasih dalam kurung, teman-teman. Takutnya nanti menjebak kalau misalnya ada tanda negatif kayak gitu. Nah, di sini langsung nih bisa dioperasikan. Berarti 2x min 1 ditambah 3. Jadinya 2x plus 2. Nah, kayak gini. Jadi intinya, kalau komposisi itu penggabungan. Kalau fungsi itu tadi yang aku katakan formula. Komposisi menggabungkan dari beberapa fungsi. Fungsi yang lebih dari satu digabungkan ke dalam satu fungsi, dalam satu formula gitu loh. Kayak gitu ya teman-teman. Yang tadi. Coba dipahami dulu deh. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa langsung itu ya, beri komentar di kolom chat.
Nanti coba tanya yang kurang pahamnya di mana gitu. Sebelum kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Oke, ada nih yang mau tanya. Mau dihitung 1 sampai 5 lagi. Ya udah ya, aku hitung lagi 1 sampai 5. Kalau misalnya nggak ada yang tanya, nanti aku lanjut. Sorry teman-teman, aku kecepatan nggak ya ngajarnya? Boleh ya, open mic aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kalau misalnya kecepatan, bilang, Mbak Enggak, kecepatan. Kak. Oh iya, oke. Oke, aku hitung 1 sampai 5 ya. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mungkin sampai sini teman-teman udah mulai paham ya mengenai fungsi komposisi itu sendiri. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi inverse. Teman-teman, maaf ya, jaringanku agak bermasalah soalnya lagi hujan di sini. Nah, lagi-lagi aku mau tanya nih, apa sih itu inverse? Apa sih inverse? Coba ada yang tahu nggak? Boleh ya. Kebalikan lawan. Apa? Coba yang keras dong. Nggak kedengaran. Siapa ya tadi yang ngomong? Lawan atau kebalikan. Nah, iya, betul sekali. Fungsi inverse. Nah, inverse sendiri itu artinya itu kebalikan, teman-teman. Nah, di sini langsung aja ya apa sih contohnya. Nah, di sini yang harus teman-teman pahami yaitu sifat fungsi inverse itu sendiri. Nah, yang pertama, aku punya nih F kotak. Aku nggak tahu dalam kurungnya itu berapa tambah berapa gitu-gitu, nggak tahu. Intinya fungsi kotak di dalam kurung sama dengan segitiga yang setelah sama dengan ini. Kalau kita inverse kan, itu tinggal dibalik teman-teman. Oh, kalau di-inverse kan jadinya F inverse segitiga sama dengan kotak. Tinggal dibalik teman-teman posisinya. Nah, terus fungsi yang kedua. Maaf, bagian yang sifat yang kedua ya. Ini misalnya aku punya fungsi fx dikomposisikan dengan gx, terus habis itu diinverskan. Nah, awalnya kalau misalnya dikomposisikan itu kan rumus dari gx-nya sendiri masuk ke dalam formula atau fungsi fx-nya kan, teman-teman. Nah, tapi kalau di sini tuh dibalik. Jadinya G inverse dikomposisikan dengan F inverse X ya, teman-teman. Nah, nanti jadinya fungsi dari F inverse-nya itu sendiri masuk ke dalam formula atau fungsi dari G inverse-nya. Dan di sini teman-teman harus mencari dulu G inverse-nya itu berapa, terus F inverse-nya itu berapa. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Terus, kalau misalnya ada yang sebaliknya, Gx dikomposisikan dengan Fx terus diinverskan, berarti kebalikannya. Oh, malah ini F-nya di depan. Karena yang awalnya ini di belakang kan, teman-teman. Jadinya di depan. F inverse dikomposisikan dengan G inverse X. Nah, berarti nanti sama juga. G inverse-nya nanti yang dimasukin ke dalam formula atau fungsi dari F inverse X. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini sifatnya